Salah satu polemikus Islam yang sering sekali menyerang iman kekristenan selama ini adalah pemilik kanal Hidayah Mualaf Channel ya, yang bernama Julius. Dia ini sepertinya tinggalnya di Medan ya. Beberapa waktu yang lalu ini dia seringkali bersama-sama dengan Lugahon ya, Lugahon Tambunan ya. Nah, tetapi sepertinya kali ini dia kena batunya ya. Karena kita sudah tahu lah bagaimana ancaman-ancaman provokasi-provokasi yang dia lakukan beberapa waktu yang lalu, termasuk misalnya kepada Pak Saifuddin Ibrahim ya. Dia memprovokasi orang untuk mencari dan menghilangkan nyawa Pak Saifuddin Ibrahim di Amerika. Nah, baru-baru ini juga dia mengatakan bersama dengan rekannya mereka ke STT Trinity miliknya Pak Pendeta Mangapul Sagala. Dan dia mengatakan dia ke sana, mereka mencari Pak Mangapul Sagala berkali-kali katanya begitu ya. Mereka mau bal-balik Pak Mangapul Sagala katanya. Karena kenapa? Sebetulnya mereka sedang mencari Rudi Yohanes, tetapi mereka tidak ketemu dengan Rudi Yohanes. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Mangapul Sagala. Katanya mungkin si Julius dan rekannya itu, si Lugahon Tambunan itu mencari mangsa baru ya mungkin. Nah, jadi mereka mencari korban baru. Nah, tetapi beberapa waktu yang lalu ya, setelah ini dianggap serius oleh Pak Mangapul Sagala dan si Julius ini sudah dilaporkan ke polisi, dan Pak Mangapul Sagala berharap bahwa ini nanti ada titik terangnya ya. Jadi saya pikir ini menarik ya untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang ini sebetulnya, karena mereka suka sekali untuk menyerang pribadi seseorang, suka sekali menyerang pribadi ya. Serangan personal itu sering sekali mereka lakukan ya, dan sepertinya kali ini dia sedang mewek ya di channel dia setelah Pak Mangapul Sagala live stream tadi untuk menanggapi ancaman-ancaman yang dia lakukan. Lalu kemudian dia buka sesi live dan dia mengatakan, itu cuma bercanda, tidak mungkin itu bukan maksud saya begitu. Padahal di dalam perbincangan dia sebelumnya itu dia begitu gagahnya, begitu songongnya, begitu angkuhnya mengatakan kual Bali. Bahkan sampai dibilangnya Pak Mangapul Sagala itu mau dicelup-celupkannya di Danau Toba katanya begitu ya. Karena mungkin ya udah gagal dia mencelupkan Bang Rudi Yohanes, katanya dia mau celupkan ini ya, mau celup-celupkan Pak Mangapul Sagala katanya kan. Nah, tetapi dia sekarang sedang mencari-cari alasan. Juga dia bersama dengan si Lugahon Tambunan ya untuk ya mungkin untuk menyambung meweknya si Julius inilah ya. Nah, jadi saya sendiri juga bukan mau mau seseorang celaka ya, tetapi bukan itu maksud saya. Tetapi saya berpikir orang-orang ini memang harus diberi pelajaran ya, harus diberi pelajaran karena kenapa? Mereka ini suka sekali menyerang pribadi. Menyerang pribadi itu nggak boleh. Saya sudah berkali-kali mengingatkan orang ini. Kadang juga beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu kan, kadang-kadang saya datang ke channel dia itu. Dan saya sudah mengingatkan dia, jangan kalian menyerang pribadi. Ya, argumen harus dilawan dengan argumen. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ngancam pribadi ya. Mereka cari orang, mereka ngancam orang, mereka cari orang sampai ke lokasi STT Trinity coy. Ini orang betul-betul memang kurang ajar. Ya kan? Betul-betul kurang ajar, dan itu juga yang disampaikan oleh Pak Mangapul Sagala ya. Dia ini adalah seorang yang sangat kurang ajar. Ya, memang sangat kurang ajar. Nah, jadi mudah-mudahan dia diberi pelajaran ya, diajari dia, dan Pak Mangapul Sagala mengatakan ya sudah dilaporkan, kita tunggu saja ya, kita menunggu keadilan. Kan kira-kira gitu. Kita lihat ya seperti apa aparat merespon laporannya Pak Mangapul Sagala ya. Nah, kita lihat seperti apa ya. Saya akan coba putarkan ke kita ya video dari reaksi Pak Mangapul Sagala terhadap apa yang disampaikan oleh Julius ini, dan sebetulnya kenapa Pak Mangapul Sagala menanggapi begitu serius masalah ini ya, sampai saya juga heran
kenapa ini begitu serius ya? Nah, kalau memang itu candaan, kenapa sampai itu dilaporkan ke polisi ya? Tetapi saya berpikir juga ada baiknya juga ya. Makanya mari kita dengarkan dulu deh ya alasan Pak Mangga Pusagala ya. Kenapa hal ini bisa sampai menjadi ruwet ya? Dan akhirnya si Julius sekarang di channel dia bersama dengan rekan-rekannya termasuk Logam Tambunan sedang mewek-mewek ya. Sedang mewek ya. Oke, mari kita lihat dulu videonya. Oke. Saya teruskan dulu ya. Kita teruskan. Apalagi dikatakan ini. Apalagi dikatakan jagoan ini. Kita lihat lagi. Pak Mangapulnya mau celup-celup ke Danau Toba, gue bilang. Jadi ya, mau celup-celup ke Danau Toba ya. Dan kau bilang kandang serigala. Kau bindang kandang Batak. Udah sempurna penghinaanmu kepada orang Batak, Julius. Sekali lagi, Julius, sudah sempurna penghinaanmu terhadap orang Batak. Julius, jangan kau pikir orang Batak itu hanya bisa diinjak-injak, hanya bisa dihajar, hanya bisa dihabisi. Kalau orang Batak tidak membalas, itu karena ajarannya itu loh, Julius. Nah, jadi Pak Mangga Pusagala memang itu makanya dia sangat serius ya, karena awalnya ada beberapa hal yang sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Mangga Pusagala ya. Pertama memang si Julius ini betul-betul memang dia tidak menjaga mulutnya ketika berbicara ya. Dia mengatakan dia mau mencelup-celupkan Pak Mangga Pusagala kira-kira gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah dia bahkan menyebut di sana itu ada kandang Batak. Lah, sejak kapan ada kandang di sana? Memangnya orang Batak ada dalam kandang? Ya, itu juga adalah sesuatu yang menurut saya ya kata-kata yang terlalu kasar ya, terlalu berlebihan ya. Dan bahkan itu bukan hanya itu sebetulnya ya, bahkan si Julius ini mengatakan bahwa ya karena mereka ini Islam, dia ini Muslim, dia tidak ada takutnya kepada orang lain ya. Islam tidak ada takut-takutnya sama yang lain, katanya begitu. Dan ini menarik ini ya. Ini menarik. Lucunya kenapa orang ini jadi mewek setelahnya itu? Padahal begitu gagahnya ya kan. Saya hanya teringat memes itu ya kan awalnya kayak macam singa ngaum ya kan. Terakhir macam kucing juga, kucing meong ya kan. Ya, saya kurang tahu lah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Kasihi musuhmu. Tetapi kalau begini terus caramu, aduh. bagi oten-oten ya, bertobatlah ya, bagi oten-oten bertobatlah. Nggak ada yang Muslim takutkan kalau sama. Wah, bertobatlah, nggak ada yang Muslim takutkan. Mulutmu bau busuk, Julius. Kenapa kau adu Muslim sama Batak, Muslim sama Kristen? Julius, dengar. Mulutmu akan menjadi jerat bagimu. Oke, jadi ini memang sudah disampaikan dengan tegas oleh Pak Mangga Pusagala ya. Jadi sepertinya memang bagi Pak Mangga Pusagala ini bukan hal yang sepele lagi ya. Dia mengatakan mulutmu Julius itu akan menjeratmu ya. Dan kita dengar sendirilah kayak mana keangkuhan si Julius ini ya, membawa isu rasis ya. Dia bahkan mengatakan kami Islam ini tidak takut kepada oten-oten katanya kan. Dia mencoba untuk membenturkan masalah agama. Ya, dan ini sebetulnya kan saya melihat ini bentuk-bentuk provokasi orang untuk melakukan kejahatan. Nah, sekali lagi ya, saya teringat dengan videonya sebelumnya terhadap Bapak Saifuddin Ibrahim yang mana dia memprovokasi orang-orang untuk mencari Pak Saifuddin Ibrahim untuk menghilangkan nyawanya Pak Saifuddin Ibrahim. Ini memang orang keterlaluan sudah. Ini orang sudah keterlaluan ya. Julius, mukamu bukan baik, Julius. Jahat kamu. Saya bilang kamu cucu, jahat sekali kamu. Nggak ada yang Muslim takutkan kalau sama kalian. Mau di kandang kalian pun nggak ada masalah. Wah, di kandang kalian. Emang ada kandang kami? Semua NKRI punya masyarakat Indonesia. Begitulah otak kalian yang sudah tercemar itu, main kandang-kandang.
Dengar lagi ya, Julius ya, kalimatmu dengar ya. Dengar lagi. Bagi Oten-Oten, ya, bertobatlah ya bagi Oten-Oten, bertobatlah. Nggak ada yang Muslim takutkan kalau sama kalian. Mau Muslim takutkan. Nah, ini juga yang sering kita dengar ya, karena mungkin karena Julius ini seorang mualaf ya. Jadi sepertinya dia begitu sangat pede sehingga dia menganggap bahwa identitas dia sebagai muslim itu ya bisa semena-mena terhadap penganut agama orang lain ya, oten-oten ya, orang-orang Kristen lah ya. Ini sekali lagi ya, ada banyak poin-poin sebetulnya si Julius ini ngomong begitu angkuhnya, begitu sombongnya, ya, begitu semena-menanya dia ngomong. Isu-isu rasial ya yang dia bawa ini berbahaya bagi keutuhan negara kita. Ini berbahaya bagi keutuhan negara kita. Saya mendengar bukan hanya itu ya, dia juga pernah sepertinya mengancam ada ini kan, ada mengancam orang yang lain juga kan, yang sering muncul di channelnya Pak Paul Zhang ya. Nah sekali lagi ya, kita boleh berbeda pendapat dengan orang, tapi jangan pernah mengancam pribadinya, mengait-ngaitkan dengan keluarganya ya, melakukan doxing itu tidak boleh kamu lakukan. Tidak boleh ya, siapapun ya, berlaku kepada siapa saja. Kita tidak boleh mengancam pribadi orang. Serang argumennya silahkan, itu nggak masalah karena argumen itu bukan manusia ya. Argumen itu bukan manusia ya. Nah, kalau kita mengancam keselamatan orang itu berbahaya ya. Makanya bahkan di videonya inilah Bapak Ibu bisa melihat kan, videonya ini dikasih judul oleh Pak Mangapul kan, Julius sang jagoan ke STT Trinity mau pukulin opung katanya kan. Nah itu ya, karena ada kata-kata membalbali katanya, kemudian dicelup-celup. Ini luar biasa ini ancaman orang ini ya. Luar biasa ancaman orang ini. Nggak ada yang Muslim takutkan. Kenapa jadi bawa-bawa Muslim? Goblok kamu Julius. Di Batak itu Muslim dan Kristen berdampingan. Di Batak itu Muslim dan Kristen itu sudah terbiasa. Mulai dari bertetangga. Julius Bodoh. Tetangga saya, kau tahu nggak? Lama itu di Balige itu orang Muslim marga Sibarani. Muslim yang saleh. Nah sekali lagi memang Pak Mangapul ya, dia memang mengatakan bahwa ya kalau kita orang Kristen kita berusaha mencari damai ya. Dan itu yang tadi dia katakan di sana, bahkan di Parapat juga ya, termasuk mungkin di lingkungannya itu Kristen dan Muslim biasa-biasa aja, hidup biasa-biasa saja ya. Tenang-tenang aja, damai-damai saja begitu. Nah, ini menarik apa yang dilakukan si Julius ini, memang ya memang perlu dan butuh perhatian khusus kepada jenis manusia yang suka sekali memprovokasi seperti ini ya. Saya kurang tahu kenapa dia sangat menganggarkan ya, sangat membanggakan mungkin, atau sangat angkuh dengan identitasnya yang baru ini karena berkali-kali nyari opung. Akibat pus hasil ditangkap nanti. Lempar Subang yang nggak boleh makan babi. Kamu adu Muslim dengan Kristen, otakmu cemar. Mudah-mudahan kau berhasil ditangkap nanti. Ya, ingat, kau bolak-balik datang ke kampus, berkali-kali nyari opung. Akibatnya apa? Videomu didengar. Ternyata videomu berkata bukan bermaksud baik, mau bal-bali. Mereka sudah melaporkan kamu kepada kepolisian di Parapat ini. Nah, inilah yang ditakutkan oleh Julius ya. Makanya dia sekarang di channel dia itu sedang mewek. Dia mencoba untuk membela diri lah ya. Dia mencoba untuk mengatakan itu cuma bercanda lah. Ya, dan dia bahkan menyalahkan Bang Rudi Yohanes. Dia bilang Bang Rudi Yohanes yang memprovokasi, itu pula yang dia bilang. Ya, itu pula yang dia bilang. Padahal dia yang ngomong, yang dia salahkan orang lain. Ya kan? Dia yang ngomong, yang dia salahkan orang lain. Memang lah ya, memang dia yang tidak berhati-hati ngomong, dia yang ngomongnya angkuh sekali. Yang disalahkan orang lain, ya, yang disalahkan orang lain. Karena itu hati-hati kamu jangan ulangi datang-datang ke kampus apalagi foto-foto.
Hati-hati kamu, kecuali kamu memang jagoan benar. Ya. Ya, jadi memang kalau nggak salah itu di channel mereka ya, itu si Julius juga menampilkan sebuah foto ruko lama STT Trinity ya, gedung lama. Nah, sekarang kan STT Trinity dari informasi yang disampaikan oleh Pak Mangapul Sagala itu sudah pindah ke gedung baru ya, lebih megah. Nah, jadi kemungkinan besar mungkin mereka mengunjungi yang STT lama di gedung lama ya. Dan mereka foto-foto. Dan itu yang disampaikan oleh Pak Mangapul Sagala dalam videonya. Dia bilang, jangan pernah lagi kau datang katanya. Ya, ini untuk demi keamananmu, kira-kira gitulah ya. Jangan pernah. Jadi jangan lagi coba-coba ya. Karena orang sudah mendengar videonya ya. Dan lagian dia sudah dilaporkan. Mudah-mudahanlah segera ini diamankan manusia ini ya. Suka sekali dia memprovokasi orang kepada kejahatan. Suka sekali. Bal-bal itu kupukulin, kuhajar. Kubal Bali. Kau bilang kau Julius. Benar. Ya. Kecuali kau jagoan benar, Julius. Mau di kandang kalian pun nggak ada masalah. Ini langsung aku bilang, mau di kandang kalian pun nggak masalah. Kubal Bali. Kau bilang kau bal-bali ya. Bapak Ibu, artinya di bal-bal itu kupukulin, kuhajar. Ya. Doa saya, Julius, kau mengalami keadilan Tuhan Allah. Kau sudah menghina Tuhan Yesus dengan menyangkali Yesus. Doa saya, Julius, kamu akan dihabisi. Julius, dengar baik-baik. Kau yang benar atau opung yang benar? Doa saya, kamu mengalami keadilan Tuhan Allah yang telah kau sangkali. Tuhan Yesus yang telah kau sangkali dan kau maki-maki, dan sekarang kamu kurang ajar begini. Tuhan Yesus, kami mohon nyatakan keadilan. Tuhan Yesus, nyatakan Engkau Tuhan yang sejati kepada anak kecil ini. Anak yang jahat ini. Ini kita lagi mau makan, temani si Rudi. Kau makan mana, Rud? Ah, nggak jelas nih. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, saya pikir kita sudah mengerti ya. Jadi sekali lagi Pak Mangapul Sagala ini sudah menganggap serius ancaman si Julius ini, dan bahkan sampai Julius bersama rekannya Lugahon Tambunan ini mencari di lokasi coy ya, mencari di lokasi entah bagaimana mereka mau membal-bali Pak Mangapul ya. Ya, tetapi di dalam channel dia mewek-mewek. Dia mencoba untuk ini mereka sedang live live stream ya. Dan mereka si Julius dia mencoba itu cuma bercanda katanya kan, kira-kira gitu ya. Dan kemudian dia bilang yang memprovokasi katanya Bang Rudi Yohanes ya. Karena dikiranya Bal-Bali ini mau hajar dia. Kan nggak masuk akal kami berdua. Ya, kami berdua ke tempat dia masa mau Bal-Bali dia. Jadi ngamuk dia dan juga dipanasin sama si Rudi lah. Rudi panasin dia, bilang ini gini mereka dua tuh gini-gini kan. Logika aja lah, ada mungkin nggak kami ke kampung orang, ke tempat orang berdua mau Bal-Bali orang tua gitu. Di mana? Nah, sekarang dia sedang membela diri ya. Setelah ditanggapi serius, barulah dia ya kan. Kemarin kan dia kebablasan nih. Dia kan kebablasan kemarin waktu ngancam-ngancam Pak Saifuddin Ibrahim, ya kan? Dibiarkan saja karena Pak Saifuddin Ibrahim sedang di luar pula, ya kan? Nggak ada pula yang melaporkan dia. Nah, sekarang ya bukan hanya itu sebetulnya ya. Kalau saya lihat juga di channel-channelnya si Julius, bahkan istrinya Pak Saifuddin Ibrahim pun ya menjadi objek yang dibicarakan oleh si Julius ini. Itu yang saya bilang, doxing itu nggak boleh. Doxing tidak boleh ya. Ancaman-ancaman kepada pribadi seseorang itu tidak boleh ya, siapapun. Bukan hanya kepada Muslim, kepada Kristen juga, kepada siapapun. Doxing itu nggak boleh. Silakan berargumen, silakan menyerang, silakan membantah argumen, tapi bukan orangnya. Jangan memprovokasi kriminalisasi, jangan memfitnah orang, itu tidak boleh ya. Nah, sekarang dia sedang mewek, ya kan? Sekarang dia sedang mewek. Saya sudah bagikan link Bapak Ibu. Di sini ada Pak Warane dan Pak Biong 77. Salam Pak, selamat malam Pak Warane. Silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak, Malam, Pak. Scott, Pak Biong. Salam, luar biasa. Luar biasa, semangat terus.
Silakan, Pak. Ini channel yang kita angkat dia ini. Baru kita angkat Pak Emen juga. Oh Memang ya. harus begitu, harus kita apa namanya ini, harus kita blow up ya, karena mereka memang sudah kurang ajar gitu loh. Betul. Ya, kontennya dia isinya cuma bicara orang, nggak pernah bicara pengajaran apa pengajaran, tapi cuma mau bicara orang, menilai orang ini. Seakan-akan orang itu nggak ada yang sempurna di mata dia, semua dikomentarin, tapi yang Kristen-Kristen aja yang dikomentarin kayak gitu. Ya, lucunya kenapa pribadi orang yang diserang, dan bukan hanya itu, dia bukan hanya dia menunjukkan ketidaksukaannya, dia bahkan memprovokasi orang untuk mengancam keselamatan orang. Contoh seperti yang dilakukan kepada Pak Saifuddin Ibrahim beberapa waktu yang lalu. Ini kadang-kadang saya nggak ngerti kenapa orang ini begini. Betul, seperti itu memang. Aduh. Tapi jarang sekali, hampir tidak pernah loh ada video tentang pengajaran atau diskusi, kajian tentang topik apa semua dari apa yang dia munculkan itu adalah ya dari judulnya aja sudah ini mendiskreditkan siapa gitu. Ya paling sering Paul Zhang, kedua Saifuddin Ibrahim, ya kadang Joshua Teu, kadang Pak Pastor Sarah, seperti itu. Dan dia memang membuat supaya orang-orang itu benci kepada orang-orang itu memang. Iya, itu yang saya bilang ya. Silakan bantah argumen. Saya berbeda pendapat dengan orang itu, tapi saya tidak tertarik masalah pribadi. Saya hanya melihat dari argumen mereka. Ya kan? Nah, si Julius ini sebelumnya kan dia sering juga mengangkat topik-topik yang suka sekali menyerang Alkitab ya. Dia saya masih ingat sekali itu tahun lalu, dia bersama dengan si Triune Slayer. Ya, ngata-ngatai Paulus berdusta lah, ngata-ngatai Yesus digendong setan lah. Macam-macam lah dia ngomong. Tetapi sepertinya lama-lama orang sudah paham. Ini si Julius ini ngarang bebas dia ini ya. Di debat dia nggak tahu apa-apa. Nah sekarang mungkin orang penggemar dia itu lebih suka ya kisah-kisah atau cerita-cerita gosip dan provokasi-provokasi masa ini yang membawa isu rasial ya. Waduh, kasihan pendengar mereka. Ya, setuju Pak Scott. Jadi saya juga bingung ya, itu penonton kok mau gitu loh di channel yang hanya bisa provokasi, hanya bisa menghina, menghujat. Kita lihat pada video ketiga atau keempat terakhir ini yang ada gambar jubahnya dan rambut pirang. Kalau saya lihat itu sih foto Tuhan Yesus. Lalu dia ganti fotonya dengan katanya mukanya Paul Zhang. Tapi mukanya Paul Zhang pun dirubah katanya muka, tapi saya rasa ini bukan mukanya Paul Zhang, dirubah dengan hidungnya besar di dalam foto yang menurut saya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi menurut saya ini luar biasa. Ini orang benar-benar memang harus ditangkap ya. Saya sudah tidak ini lagi, ini harus ditangkap. Bagaimana kalau dibalikkan dengan junjungannya dia? Apakah diterima? Pasti akan dikejar-kejar kalau menggambarkan junjungannya. Nah inilah kembali lagi kekristenan luar biasa. Itu yang dibilang katanya tampar pipi kanan dikasih pipi kanan. Itu bukan kita dibilang ini pipi kananku ditampar langsung kita kasih pipi kiriku. Bukan begitu. Inilah kekristenan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau melanggar hukum, Anda harus berurusan dengan hukum. Jadi bukan Anda bilang ini kekristenan kasih tampar pipi kanan, pipi kiri dikasih, bukan maknanya itu. Tapi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tidak membalas kontenmu dengan membalas kejahatan lagi di konten saya. Jadi saya juga heran penonton-penonton itu banyak tapi senang gitu. Kalau melihat penghinaan terhadap kekristenan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang terbaru, Pendeta Mangapul, yang kita hormati, orang tua kita dari Medan. Dia juga orang Medan. Kenapa dia tidak menghormati sesama dari Medan? Bahkan ini hamba Tuhan yang kita hormati, pendeta, dia olok-olok seperti itu, di Bal-Bali. Bal-Bali itu kalau tidak salah dipukul bolak-balik gitu. Ini kan
Nggak ada sopannya terhadap orang tua. Saya tidak tahu ya bagaimana dulu di Kristen, apakah dia menghormati orang tua atau tidak. Kok semenjak pindah ini luar biasa ini si Julikus ini. Jadi memang ini harus diproses, dan tentara karena dia juga menyinggung si Pak Jenderal Brigjen Junius Tobing ya, karena mungkin dia bilang tidak ada kerjanya di rumah ya, jadi dia sudah menyinggung dan akan pergi ke Medan dalam 1, 2, 3 hari ke depan ya. Jadi menurut saya siap-siap Julikus, jangan kau ngumpat di kolong meja, kau harus hadapi itu, kau dicari oleh tentara dan polisi. Nah sekarang dia lagi klarifikasi dengan membawa Luga Tambunan ke dalam roomnya. Kau harus kesatria, aku akui saya salah Pak Mangapul, Pak Pendeta, mohon maaf, saya tidak ada maksud begitu. Kau juga minta maaf kepada Pak Junius Tobing secara live. Itu baru kau kesatria, bukan kau panggil Luga. Berarti kau memang mentalmu cemen. Ya, kau berlagak kuat, hatimu Hello Kitty. Oke, itu dulu Pak. Ya, di sini ada Pak Warane. Ini tentang apa ini Pak? Itu yang saya contoh-contoh lah ya. Ini Itu yang contoh-contoh. Pak Piong bilang, gambar jubah itu kan sebenarnya itu kan Tuhan Yesus sebenarnya, dengan rambutnya. Ya kata dia menggantikan dengan wajah Paul Zhang, tapi kelihatannya ini lebih pada gambar babi ini sebenarnya. Kupingnya aja kuping babi. Jadi ya kalau seandainya sorry to say, kalau seandainya nabi mereka digambarkan seperti itu, wah pasti sudah halal darah semua kita seperti ini. Tapi kan kita masih bisa ini kan, tapi cara-cara seperti ini memang nggak benar kalau gitu menurut saya. Ya. Nah terus tadi Pak Piong juga mengatakan bahwa dia kan sebenarnya Pak Piong, kata Pak Sang Debater kemarin, dia juga sebelum masuk ke channel-channel Muslim seperti ini, membuat konten channel Muslim, dia sebenarnya sudah coba membuat channel Kristen gitu. Karena dia kan dulu mungkin masih Kristen. Jadi untuk channel Kristen untuk menyerang ini, tapi nggak laku gitu. Nah, Oh begitu. Di channelnya Pak Debater dibilang seperti itu. Jadi dibilang seperti itu. Terus kemudian dia buat channel nasionalisme juga nggak laku, baru dia pindah agama, baru serang Kristen, baru laku seperti itu. Gitu kali cari duit ya. Sang Debater yang cerita tuh kemarin. Begitu Di kali channelnya cari Sang duit. Debater. Iya, niat kali gitu cari duit gitu. Dan terakhir donasinya lancar kan dia. Dia katain orang-orang channel-channel Kristen ngumpul-ngumpul donasi, katanya minta-minta pengemis. Rupanya dia sendiri yang buat channel yang mana isinya minta-minta uang, kopi 10.000 apa semua, bayar kopi 10.000. Aduh, memanglah susah lah. Ya. Ini fenomena para polemikus Islam ini lucu-lucu ya. Tidak ada jauh-jauh bedanya juga lah. Misalnya dengan si Agustan juga saya perhatikan itu ya. Suka juga mereka hal-hal seperti ini. Nah, semua ke masalah pribadi. Salam Pak, aku percaya Smile. Ada mau ditambahkan Pak? Shalom, Bro Scott. Shalom, Pak Warane. Shalom, Bung Piong. Shalom Pak. Shalom. Sesi kedua, Bung ya? Dari sesi pertama tadi siang ya? Ronde kedua. Ketemu lagi. Iya, tapi ini yang kedua ini keren Bung Piong. Ada julukan baru ya buat si Julikus ya. Hello Kitty ya. Didengungkan aja dulu. Iya, karena dia minta tapi hatinya minta Luga klarifikasi gitu. Jadi kan Hello Kitty banget. Iya. Dia tidak kesatria. Iya. Harusnya dia minta maaf lah. Aduh, iya benar ya, mulutnya doang kelihatan garang gitu ya, tapi hatinya Hello Kitty. Kalau kayak dulu kan tampangnya Rambo tapi hatinya Rinto katanya. Kalau zaman dulu kan. Dia bahkan Tampangnya justru doang menyala-nyalakan ini Bang Rudi Yohanes katanya. Dia nggak salah, dia hanya bercanda menyala-nyalakan Bang Rudi Yohanes. Saya pikir jauh lebih bagus dia hubungi Pak Mangapul Sagala, dia buat pernyataan di depan umum ya, secara publik dia harus menyampaikan permohonan maaf karena itu sudah
membawa-bawa Pak Mangapul Sagala, bahkan dia bilang mencari Pak Mangapul Sagala di STT Trinity sampai mengambil foto-foto. Itu luar biasa itu loh. Itu luar biasa itu. Kalau dia nggak segera mengklarifikasi dan membuat permintaan maaf, ya siap-siap aja lah Julius. Gitu aja lah. Iya. Ya, kalau tadi ibaratnya dia kaitkan ke Rudy Debater, memang dia mungkin dapat kosakata itu dari Rudy Debater, dan memang dia bolak-balik kalau debat sama Rudy kan memang dibal-bali kan, dalam artian secara logika akal sehat gitu loh. Dia, logikanya kalah telak sama Bang Rudy kan. Jadi makanya seringkali dibilang dia gurundanya segala masuk berdebat sama Rudy kan dibal-bali memang, tapi yang dibal-bali kan intelektualnya kan, bukan fisiknya. Nah, sementara kalau yang dia sampaikan terbuka ini kan dia mau bal-balik secara fisik gitu loh, bukan ngajak datang ke sana mau ngajak itu berdebat atau berdiskusi lintas agama kan, datang ke Bang Mangapul kan begitu. Jadi ya dicari secara fisik kok Pak. Gitu, dia cari sampai ke sana kok. Iya, makanya. Mau dicelup-celup katanya. Artinya kan memang iya mau dicelup-celup. Bang Mangapul tuh orang sana, dia Danau Toba tuh udah berapa galon dia minum air Danau Toba itu. Kalau celup-celup aja sih gak ada apa-apanya. Masa kadal ngajarin buaya berenang ibaratnya gitu kan. Jadi takabur dia, salah pilih ini sekarang hari ini, salah pilih lawan dia. Orang tenang-tenang nggak ada, ya seperti saya bilang tadi di Bung Piyong lah, Bang Mangapul kan selama ini nggak ada dia posisi dia gitu ya, posisi dia mengambil bukan berapologet ke seberang kan, tapi dia lebih menjaga pengajaran Kristen yang sehat gitu kan. Kok Bang tiba-tiba dia keganjenan gitu datangin sampai ke STT-nya Bang Mangapul, tuh saya pikir offside banget dia dan sudah perlu dikasih kartu merah memang untuk perlakuannya kali ini. Jadi kasih kita ya kepada dia orangnya, tapi secara hukum warga negara ya dia tetap harus tetap diperlakukan sebagaimana warga negara yang berbuat salah, begitu kan? Ada penaltinya kan? Gitu. Jadi kalau tadi Bung Piyong bilang ada keponakannya saudaranya Bang Mangapul yang polisi mencari dia, ya lanjutkan saja menurut saya supaya dia mendapatkan keadilan gitu ya. Nah terus tapi Pak Warna seru juga, memang berarti dia YouTuber gagal ya Pak Warna ya. Dia mau jadi YouTuber tapi gagal kayaknya, makanya angkat isu primordialisme ini ya. Karena nggak punya otak kayaknya dia, makanya. Pak Warna udah cabut. Dia ya. Berarti YouTuber gagal dia ini hanya ketika udah ya. Jadi ya seperti bilang Pak Warna tadi kan, kalau memang dia mencoba berkiprah di YouTube selama ini dan gagal mengangkat poin-poin yang sehat, ternyata dia mainnya di poin-poin yang lambe turah ini kan, jadi YouTuber lambe turah dia ini kan, ya hanya menyebar gosip kan kategorinya gitu. Jadi mungkin, tapi kalau ya kan mungkin perlu perlu dicek juga gitu secara psikis, jangan-jangan memang ada sakit juga nih orang, ternyata tidak seperti tampilannya. Nah terus saya harap sih malam ini juga semakin mendorong ini ya, bukan mendorong tapi memberikan keberanian lah gitu ya buat teman-teman Kristen untuk jangan sampai kita terintimidasi dengan katakan kasih gitu ya, seolah-olah kasih itu lemah, kasih itu tidak bertindak, kasih itu artinya pasrah saja begitu menerima keadaan. Enggak, justru kasih itu kekuatan yang membangkitkan gitu. Jadi supaya kita jangan terintimidasi. Katanya kasih, katanya ajaran kasih dipenuhi Roh Kudus katanya. Itu kan mereka mencoba memframing atau mendiskreditkan kata kasih itu, bahkan kata kasih itu seperti pasrah, harus selalu ngomong dengan lemah lembut begitu ya kan. Nah kalau misalnya Scott lagi nyebrang jalan tiba-tiba ada sepeda motor menabrak, masa saya ngomongnya pelan, lemah lembut kan? Enggak, saya teriak kalau perlu, saya terjang untuk menyelamatkan dari sepeda motor kan gitu. Nah itulah kasih kan, menyelamatkan gitu loh. Jadi saya berharap setelah ini kita nggak gampang lagi di framing atau terintimidasi dengan kata kasih sehingga nggak berani bertindak gitu loh. Terima kasih. Ya. Dan ini perlu diingat ya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah agama. Ya, tidak ada. Ini ancaman pribadi. Ya, karena Julius mencari di lokasi bersama dengan kawannya ya, Bang Lukahon Tambunan. Mengambil foto-foto ya.
kemudian dia membuat pernyataan publik ya, mau membalbali orang, mau mencelup-celupkan orang. Jadi nggak ada hubungannya dengan masalah agama. Jadi teman-teman muslim yang mendengarkan video ini, ya kesampingkan dulu masalah agama. Ya, ini masalah pengancaman kepada keselamatan orang lain. Ya, ini pidana ini. Ini sepertinya ini Iya, mengarah iya. kepada pidana. Pak Lisoy Pro Pancasila. Selamat malam, Pak. Silakan, Pak. Selamat malam. Waduh, Ibu rupanya. Salam, Bu. Silakan, Bu. Salam juga. Ya. Saya tertarik masuk karena melihat ada Julius diperbincangkan ya. Nah, saat ini saya sebenarnya nggak pernah tahu ini orang ya. Cuman kelihatannya ini manusia yang sangat nyinyir ya. Nyinyir, kalau istilah Batak jabir juga ya. Tidak tahu apa-apa tapi sok tahu ya. Bahkan suka nyinyirin berbagai yayasan yang ada di komunitas kami ya. Ini orang kan sebenarnya orang Tionghoa yang menjadi muslim ya, mualaf ya. Inilah dampak negatif dari ketidakadilan undang-undang penistaan itu. Orang seperti ini kebablasan ya. Kenapa orang seperti ini, biasanya kan orang Tionghoa yang kita tahu, saya kan orang Medan juga ya, itu biasanya lebih hati-hati sekali ya. Kalau ini orang, kebebasannya itu udah kayak malaikatnya Indonesia ini. Ya. Kemana-mana suka-sukanya berbicara, menfitnah, ya, menyinyirin, ya, sok tahu, bebas ya. Inilah akibat pembiaran. Kenapa dia yang seorang Tionghoa, saya bukan rasis ya, maaf, bukan. Karena saya banyak teman-teman yang orang Tionghoa cukup beradab ya. Saya lihat sih ini manusia yang kurang beradab ya. Nah, saya punya kepentingan untuk berbicara ini karena ini orang sangat menyinyirin komunitas kami, terutama yayasan kami ya, yang sangat sok tahu, tidak tahu apa-apa tapi sok tahu, ya. Sampai kebablasan memfitnah sana sini, menyerang secara personal. Yayasan ya, mana? Yang mana? Yang Ibu maksud itu yayasan mana, Bu? Ada Damaris, ada Galarua, ada Damar Kasih, ada beberapa yayasan di komunitas kami di tim Joseph Paul Jiang. Oh, ya. Oke. Nah, saya berkepentingan untuk itu, untuk mengcounter ini orang. Karena ini manusia setan. Ini manusia yang lagi dikejar oleh udah gerah juga Pak Jenderal Tobing, karena di dalam YouTube-nya itu kami sudah melihat itu, bahwa benar-benar sangat menghina ya, sangat menghina Pak Jenderal Tobing menurut saya. Bukan hanya menurut saya, menurut orang-orang yang normal ya. Ini kan dibandingin Pak Jenderal Tobing, ini masih anak-anak ya, masih anak-anak. Pak Tobing itu udah 70 tahun. Tak pantas seorang Julius ya, yang hanya merasa saat ini sudah menjadi mayoritas, berkata si Junius Tobing. Dia kan tinggal di daerah Medan, tahu dong kulturnya orang Batak ya. Orang Batak itu apalagi bapak-bapak Batak ya, pantang, tabu dikata-kata si Junius Tobing, tabu sekali itu ya. Dan bukan hanya seorang Pak Junius Tobing yang berkepentingan, yang merasa keberatan untuk itu, penghinaan itu, tapi seluruh Tobing ya. Jadi ini orang kayak nggak tinggal lama di daerah Medan ya, di daerah Sumatera Utara. Dia tinggal di kilometer 10,9 ya. Jadi bahkan ini orangnya kan menghina-hina Pak Tobing sebagai power syndrome lah. Pokoknya banyak sekali, termasuk Pak Putih difitnah, dihina oleh dia.
Ya, jadi inilah akibat kebablasan merasa diri orang mayo. Jujur aja deh, kalau yang namanya orang Chinese pantang sekali yang kayak begini ya, menyinyirin orang, memfitnah-fitnah orang, jarang sekali. Tapi ini karena apa? Percayalah, karena dia sudah merasa orang Islam, Cina Islam. Jadi udah bebas dia untuk berkata apapun dengan orang lain, apalagi dari kita orang-orang Kristen. Ya kalau saya lihat, saya makin mengamati. Saya sebelumnya nih, kita nggak pernah melihat-lihat ini orang, tapi ketika dia menyinyirin komunitas kita, yayasan-yayasan kita, ya, makanya kita makin memperhatikan ini orang, ya. Ini bakal kena ini orang, bakal kena, ya. Saya lihat udah luar biasa ini, dusta, berdusta. Dia katain Pak Paujang berdusta. Pada saat dia berdusta, kita tahu persis bagaimana dia yayasan. Dia katakan bahwa Pak Jenderal Tobing orang yang nggak ada kerjaan, power syndrome, tidak dihargai oleh anak buahnya, dan segala macam penghinaan yang dia buat terhadap Pak Jenderal Tobing. Padahal kita tahu persis demikian sibuknya itu Pak Jenderal, ya. Ring 1 di Istana Presiden itu sampai saat ini masih mempergunakan kemampuan dari Pak Jenderal Tobing. Baru kemarin kita pertemuan pimpinan-pimpinan organisasi Kristen, ya, Pak Jenderal Tobing juga didaulat untuk menjadi panelis. Di mana-mana dia diminta untuk memberikan ceramah, terutama yang berkaitan dengan Pancasila, ya. Nah, tapi memang si Julius ini dan banyak lagi judas-judas yang akhirnya mepet ke dia, ya. Entah apa maksudnya. Ini udah kebablasan. Saya yakin betul karena merasa dia Islam lah, makanya dia begitu bebasnya merasa menghina, ya, menghina seorang Pak Jenderal Tobing. Siapapun tahu kok Pak Jenderal Tobing sampai sekarang masih sangat dihargai di negara ini. Tapi bisa seorang Julius itu. Saya nggak kenal itu orangnya. Dan saya lihat sih di fotonya bergandengan tangan dengan si Luga. Luga itu ada error-errornya, itu juga aku lihat. Ngapain bergandengan tangan dengan antikris seperti itu? Ya, aneh gitu loh. Kita harus bersikap tegas sama orang-orang begini. Ini karena Islam aja kok makanya dia kayak seperti itu. Kita tahu persis orang-orang Tionghoa di Medan seperti apa. Pak Putih pun dihina-hina dia. Apa haknya? Apa kepentingannya? Ya kan? Ini bakal kena ini orang. Ya, bakal kena. Saya yakin kali ini kena ini. Udah gerah Putih sama Pak Jenderal Tobing. Udah gerah sekali karena dia langsung sebutkan orangnya, pribadinya Pak Tobing, pribadinya Pak Putih gitu loh. Nyinyirin yayasan kita. Tahu apa dia? Nggak tahu apa-apa, tapi sudah blow up di media. Hati-hati dia. Hati-hati itu cimus Cina Muslim kebablasan kalau menurut saya. Cimus kebablasan. Nggak sadar. Ya. Jangan berikan ini. Kita lawan orang-orang begini. Saya lihat ini udah keterlaluan. Saya makin pelajari. Kami makin mempelajari ini orang. Anak kecil ini bandingan Pak Jenderal Tobing. Anak kecil. Anak ingusan. Bisa dia berkata, si Julius Tobing. Ampun deh. Kayak orang bule aja dia kalau kayak nggak pernah tinggal di Medan, padahal dia tinggal di Medan, saat ini tinggal di Medan di kilometer 10,9. Saya tahu juga dari Pak Putih, dari Pak Jenderal Tobing. Ya, bisa dia berkata seperti itu. Coba, kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena merasa di Mayo. Nggak ada yang lain kok. Orang-orang Chinese cukup ini kok cukup waspada untuk hal-hal yang begini. Apalagi mengusik pribadi orang. Banyak celah sebenarnya untuk menggiring ini secara hukum. Banyak celah. Terlalu terbuka celah yang dia buat. Celaka 12 itu orang. Ya.
Katakan aja ke siapa yang punya ada hubungan dengan dia, katakan aja. Ya, kami dari Galarua udah gerah melihat dia. Ya, jangan coba-cobalah. Ya, dan dia tidak tahu apa-apa dengan Yayasan Damaris, Damar Kasih, Galarua dan semua yayasan di bawah komunitas Pak Paujang. Dan itu murni visi misi yang benar. Ya, model-model kayak si Amin Wijaya, si Alengso lah yang bisa berkolaborasi dengan orang itu. Julius itu. Kenapa? Karena memang orang-orang itu error. Amin itu error. Alengso itu juga error. Ya. Error terlihat dari bagaimana mereka berada di sana. Pengikut Kristus kok kolaborasi dengan antikris. Itu antikris kelas kakap itu si Julius itu. Saya hanya sedikit sih melihat YouTube-nya dia dari yang diberikan teman-teman. Malah saya sebenarnya melihat itu. Tapi lama-lama ini orang kebablasan. Ya. Oke. Kebablasan sekali, benar-benar. Ya, thank you, Pak. Pesannya saya pikir sudah sampai lah, Bu ya. Nah, sekali lagi saya mengingatkan, saya sendiri juga tidak tertarik menyerang pribadi. Ya. Silakan menyerang argumen. Jangan pernah serang pribadi. Sekali lagi, saya berkali-kali sampaikan, saya berseberangan dengan Pak Paul Zhang, tetapi tidak pernah sekalipun saya menyerang pribadinya. Saya juga, sekalipun saya tidak ada beberapa lah hal-hal yang saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan Pak Paul Zhang. Tetapi sekali lagi saya tidak pernah menuduhkan hal-hal yang saya tidak ketahui dengan dia. Ya, di sini ada Bu Lisoy yang saya pikir juga bersama-sama dengan Pak Paul Zhang ya, dan saya pikir Bapak Ibu yang mendengarkan saya selama ini ya mengenai hal ini, kita selalu hanya fokus kepada argumen ya, misalnya pengajaran atau apapun lah ya. Kalau masalah pribadi saya tidak mau, pribadi tidak boleh. Dan yang dilakukan oleh Julius ini adalah bukan masalah argumen lagi, tapi sudah mengarah kepada ancaman pribadi. Ya, tuduhan yang tidak benar ya, seperti yang disampaikan tadi. Kalau benar seperti yang disampaikan Bu Lose itu tadi bahwa Julius pernah menuduh mereka, mungkin mencemarkan organisasi mereka. Nah, itu adalah cerita lain lagi ya, cerita yang mungkin perlu juga nanti dilimpahkan juga ya untuk menambah laporan terhadap Julius ini ya. Itu yang saya pikir yang disampaikan oleh Ibu Lisoy ya. Selamat malam Pak Bingung, salam Pak. Ada mau disampaikan Pak mengenai si Julius ini yang lebih suka membahas gosip orang, mengancam keselamatan orang daripada membahas bagaimana dia bangga dengan Muhammad. Silakan Pak Bingung. Ya betul Pak Scott. Selamat malam semuanya yang ada di room. Saya mau nanya sebentar nih sama kawan-kawan yang di room. Pernahkah iblis minta maaf kepada Tuhan atas kesalahannya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Belum saya temukan sih Pak. Ada kisahnya, belum ada. Belum Pak ya. Jadi maksud saya menanyakan itu, saya menanggapi pernyataan dari Pak Piyong tadi bahwa Julius harus gentleman, harus minta maaf. Ya, kalau dia minta maaf, berarti dia masih berhati manusia. Tapi kalau dia tidak minta maaf, tidak gentleman, ya mungkin sama seperti yang saya bilang tadi. Yang nggak pernah minta maaf kepada Tuhan itu iblis juga. Dan salah satu hal yang paling sulit dilakukan manusia adalah mengakui kesalahannya sendiri. Itulah salah satu hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia. Dan yang paling mudah dilakukan oleh manusia adalah melihat kekurangan orang lain. Kalau kita lihat Julius ini, saya udah pernah juga nonton Pak Jenderal Tobing itu ya. Kalau dari sisi kenegaraan, ya nggak percuma, dia seorang tentara, sangat baik pengajarannya tentang kenegaraan, tentang Pancasila.
Kalau dia menuduhkan Pak Tobing kurang kerjaan ini atau itu, ya memang berarti Julius nggak tahu apa-apa. Tidak mungkin seorang jenderal tidak mempunyai kelebihan. Pasti ada kelebihan sehingga dia bisa mencapai posisi yang sangat tinggi begitu. Dari sini kita lihat Julius ini sangat tidak berpengetahuan, sangat tidak berwawasan, dan menunjukkan kebodohannya. Menunjukkan kebodohan dengan merendahkan orang-orang yang berprestasi. Sementara dia sendiri yang setahu kita belum ada sedikit pun yang sudah dilakukannya untuk negara ini. Sangat jauh dengan Pak Jenderal Tobing. Ya. Jadi saya yakin ini nggak main-main ini Pak Jenderal Tobing sama Pak Mangapul Sagala. Saya yakin mereka akan menuntut keadilan hukum. Keadilan hukum di negara ini. Dan seperti video cuplikan yang Pak Scott tampilkan tadi dari Pak Mangapul, ya dia minta dari Tuhan. Keadilan dari Tuhan. Nah, itu yang paling berat. Ya, jadi Julius, sebenarnya kamu bukan apa-apa. Seperti yang dibilang Pak Pendeta tadi. Bukan nggak melawan, cuman ajaran yang diikuti oleh Pak Mangapul Sagala. Ya begitulah kasih. Tidak selalu harus melawan, membalas, kuar-kuar, tidak. Bukan begitu memang. Saya juga jarang nonton itu channelnya Julius, nggak sur juga saya, nggak ada unsur pendidikan, nggak ada unsur apa. Itu aja dari saya Pak Scott, memang tidak ada satupun hal yang baik setahu saya yang saya lihat dari Julius ini, dan dia tidak menyadari dia sadar apa yang dilakukannya dengan sengaja. Disitulah kebodohannya, dia tidak menyadari kebodohannya, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bimung. Kalau saya dulu tahun lalu saya masih kadang-kadang menonton si Julius ini ya, karena dia memang dulunya itu lebih senang untuk memelintir ayat Alkitab ya. Tapi sepertinya dia berhenti, mungkin gak laku lagi kan, ketahuan dia bohong ya kan, dia tidak tahu apa-apa. Nah, sejak dia lebih suka mengangkat cerita-cerita gosip lah, lebih suka membicarakan orang, itu saya pikir udahlah, selesai orang ini sudah. Salam Pak Sion, selamat malam Pak. Selamat malam Bang Scott. Silakan Pak. Bang Scott, itu fotonya si Julius itu yang terpampang di itunya? Iya. Itu fotonya asli, cuma dia pakai masker saja. Itu orang anak baru kemarin Bang Scott ya? Paling umurnya itu 30-an lah. Belum tentu, saya rasa sih belum, masih di bawah 30, 27-an lah. Nah itulah kadang-kadang kasihan juga awak melihat hidupnya ini. Tapi sekarang ini ngeri kali aku lihatnya Bang Scott sekarang. Tadi kan dibahas di itunya sang debater itu. Kayaknya sih Pak Tobing itu marah sekali ngelihatnya. Sekarang saya ngerinya begini Bang Scott. Etnis dia itu ketahuan sekarang kan. Kayak begitu. Saya takutnya nanti ya mudah-mudahan nggak terlalu aja. Saya berdoa gini. Sekarang orang tahu kayak begitu etnisnya dia dari mana. Terus dia tinggal di mana. Terus dia merendahkan Pak Tobing ini. Pak Tobing ini orang mana? Pak Tobing ini asli mana? Ibarat dia tinggal di kampung Pak Tobing. Di sana dia begitu. Ya ngeri lah, dimakan mentah-mentah lama Pak Tobing nanti. Dia nggak lihat latar belakang Pak Tobing itu siapa. Pak Tobing itu orang yang dihormati, orang yang dihargain. Bahkan bisa saya katakan dia itu salah satu
putra kebanggaan orang Medan di sana itu. Nah, dia nggak ngerti itu, dia asal cap-cap aja ngomong. Bahkan katanya itu salah satu dosen Pak, siapa yang itu juga dia mau cari itu. Kasihan juga. Jadi ya yang dilihat di sini, dia sekarang itu mau mengadu domba antara Kristen sama Islam. Jadi ini orang satu ini yang ngakunya apa benar atau enggak saya juga nggak tahu, ngakunya dulunya Kristen masuk ke Islam. Dulu dia Kristen, dia nggak melakukan hal-hal begitu, merendahkan orang, memfitnah orang, mengini-inikan orang. Sekarang dia pindah ke agama barunya dia, malah dia tambah jadi-jadi. Saya nggak menghakimi saudara-saudara saya, tapi saya lihat ini karakter dia. Mungkin ada tujuannya dia. Begitu-begitu ngomong di YouTube, mungkin dia cari follower atau cari subscriber. Nah, tapi yang dikorbanin orang lain. Tapi nggak main-main yang dikorbanin ini, yang dia ini. Seorang jenderal. Ya saya juga, ada keluarga saya juga di militer kayak begitu. Ya walaupun saya bukan seorang militer, tapi ngelihat seorang ajudan dari militer digituin, ya sebagai hati seorang keluarga dari militer ini beranjak juga melihat orang semacam itu. Apalagi saya ngelihat fotonya orang kayak begitu, kayaknya ya anak-anak yang macam kita temuin itu kita sentil kupingnya. Ngaku-ngakunya mafia lagi. Iya, saya pernah mendengar Ya itu dia benar-benar ngaku. Iya, ngaku-ngaku mafia. Nah itulah yang kita katakan, dia so jago di sana, di Medan sana. Nah, salah satu putra terbaik orang Medan ini yang dia utak-atik ini. Dan saya lihat juga fotonya Pak Tobing sudah mengatakan bahwa dia akan menuju ke Medan sana. Dan berita yang terakhir saya dapat juga bahwa nama aslinya, posisinya udah ditahu. Waduh. Gimana ini Julius ini? Tinggal nunggu waktu aja Iya, berarti Bang, ini. saya udah dapat dia tinggal di ini aja. Pak Tobing kan tadi ngomong kalau di bandara semua orang-orang di bandara di Jakarta itu orang-orang saya. Di videonya Pak Tobing ngomong gitu ya. Ya. Makanya saya bilang saya bukan ini, tapi keluarga saya ada di militer. Banyak, Bang. Ada di Kopassus. Saya punya om ada di Kopassus. Tapi ngelihat ajudan-ajudan yang pimpinan militer ini direndahkan kayak begitu. Ya sebagai hati keluarga dari militer ini, saya juga itu tersakiti gitu loh. Jangan sangka bahwa cuma mereka yang menyandang militer ini tersakiti. Keluarga-keluarga anak cucunya pun akan memberontak melihat satu orang petinggi dari keluarga militer dibegitukan. Jadi ya hati-hati sajalah. Saya nggak maksudnya hati-hati menggunakan mulut. Karena dalam firman Tuhan itu lidah itu bagaikan pedang bermata dua. Nusuk sampai ke dalam hati. Walaupun tidak mematikan, tapi kan lidah itu bisa menghancurkan satu negara karena lidah itu. Makanya saya ngeri kali ngelihatnya. Apalagi sudah ada pernyataan dari Pak Tobing. Orang tua dia tuh emang kalau ngomong sama orang tua emang kayak begitu. Suka menghina-hina, bentak-bentak orang tua. Dia tidak melihat orang tua itu. Dia itu enggak melihat. Sekarang belangnya kelihatan, fotonya telah dilihat orang, terpampang lah di situ. Ya saya sebagai orang yang cinta NKRI jangan sampai terjadi yang kayak di Jakarta dulu itu. Ya etnisnya dia udah ketahuan kan.
Saya tidak menggiring ke etnis. Tapi saya berdoa Tuhan jangan sampai itu terjadi. Kasihan. Karena mulutnya dia sekarang kan sudah dikatakan di setiap channel yang membahas masalah dia ini sudah keluar omongan dia orang Cina. Ngeri kali aku Bang dengan itu. Benar. Jadi ya kalau sebagai sebisa mungkin kita hindari untuk masalah. Ya itu doa saya Bang. Jangan sampai itu, jangan sampai lah. Jadi jangan kita kaitkan ke situ. Tidak bermasalah. Ke personalnya aja, karena yang berbuat itulah yang kita ini. Jangan ini. Saya pun sebagai orang yang yang berpandangan nasionalis, saya enggak itu. Orang personalnya aja langsung. Karena Bang Bingung. Halo, siapa yang bicara? Ya silakan Pak, silakan bicara. Smile. Bang, tadi kan bilang begini, waktu dia di Kristen, dia baik gitu ya. Terus di agama yang sekarang, dia berubah gitu ya. Awal tadi Abang narasikan ya Bang ya. Nah, kalau saya berpikir begini, justru karena dia waktu di Kristen nggak bisa seperti sekarang ini, makanya dia nyebrang. Soalnya kalau di seberang bisa suka-sukanya begini, tapi kalau di Kristen kan nggak boleh, harus langsung banyak yang marah kalau dia ngomong kasar, apalagi sampai nyerang pribadi kan. Dia pikir wah kayaknya kalau di agama yang Kristen ini nggak bisa aku suka-suka aku gitu, makanya nyebrang dia. Dan ternyata memang itulah karakter aslinya gitu. Di sini bisalah dia lampiaskan sekarang karakter aslinya. Gimana Bang untuk Abang Bang? Teori itu. Sebentar dulu Pak, sebentar dulu Pak. Ya silakan. Ini ada di sini Hen Bancai. Saya pikir kata-katanya si Hen Bancai ini yang sering juga muncul di channelnya Julius. Ini kata-katanya sudah keterlaluan ya. Saya blok saja ya. Saya pikir bukan hal itu yang kita inginkan di sini Hen Bancai. Karena sekali lagi kita tidak boleh menyerang pribadi apalagi mengata-ngatai orang dengan nama binatang. Nggak boleh ya. Oke. Silakan lanjut Pak Sion. Ya, makanya yang jadi masalah ini Pak Scott, si Julius itu udah menyerang pribadinya Pak Tobing. Makanya Pak Tobing itu nggak terima. Nah, itu sudah menyerang ke pribadi orang. Gitu. Terus tadi Pak Smile ngomong dari dia ngakunya dari Kristen, dia dulu nggak melakukan itu, nggak berani itu dengan agama barunya sekarang dia merasa bebas begitu karena tidak ada orang yang melawan dia, tidak ada orang yang ini lagi sama dia. Ya benar Bang, karena dia dulu kan merasa minoritas takut. Nah, merasa minoritas takut. Ya, dengan sekarang dia begini dia berani. Tapi yang saya dengar dari salah satu channel apologet juga, dia itu Bang nggak disuka juga di channel-channel Muslim Bang. Itu udah nggak disuka. Waduh. Jadi teman-teman dari Muslim itu juga dia udah tahu wataknya dia Bang. Udah tahu wataknya dia bahwa dia itu cuma mau ngadu domba. Karena kenapa Bang? Dia udah dicoba suruh baca ayat Al-Quran, dia nggak bisa. Disuruh ngaji dia nggak bisa. Jadi kalau dia ini emang benar-benar mau mengadu domba. Nah, kalau Abang mau tahu lebih ininya lagi, Abang bisa lihat di channelnya Sang Debater gitu. Tadi siang kan itu ditelepon langsung sama Sang Debater. Nah, saya ada live, saya juga masuk di situ. Nah, saya lihat si Julius ini ditelepon langsung sama Sang Debater. Kau dicari Pak Jenderal katanya. Dia jawabnya sekarang, katanya kan si Julius ini mengundang Pak Tobing. Nah, makanya Pak Tobing ini kan karena maksudnya dia mengundangnya ini apa nggak tahu. Makanya kan dia sudah merendahkan martabat seorang jenderal, dia sudah menyerang pribadi Pak Tobing, dia mengundang. Makanya ditelepon sama Pak Rudi. Kau dicari Pak Jenderal. Nah, terus jawab si Julius begini, ya emang aku salah kalau aku cuma mengundang dia aja.
Dia jawabnya begitu. Ada kok yang tadi siang itu, coba tonton. Terus dia jawabnya kayak begini. Apa namanya? Saya pemikirannya begini. Loh, kamu waktu ngobrol sama Pak Tobing, kamu rendahkan dia, tadi dia ngomong apa, dan kamu serang pribadi Pak Tobing. Pak Tobing ini seorang jenderal dan dia tidak mau dikata-katai Oten. Pak Tobing dibilangin Oten sama Julius. Anak baru kemarin. Itu Pak Tobing itu siapa? Kamu katakan seperti itu. Istilahnya kalau Pak Tobing itu ngomong kan otomatis dalam keseriusan, bukan bercanda. Tiba-tiba dia bilangin Pak Tobing Oten, emang Pak Tobing mau dibilangin gitu? Dia tuh bukan orang sembarangan. Saya pernah mendengarkan Pak Tobing ini, dia lebih banyak membicarakan tentang kebangsaan, bukan masalah agama, setahu saya. Iya betul Pak, dia tuh apa namanya, Pak Tobing itu Pancasilais gitu. Dia itu nggak mau Indonesia ini hancur. Tiba-tiba si Julius ngomong kayak begitu, ya mungkin kedapat inilah, mungkin pemikiran Pak Tobing inilah orang yang mungkin mau salah satu yang mau menghancurkan NKRI ini. Makanya dicari lah. Tapi syukurlah yang berita terakhir saya dapat itu Pak Scott, nama asli sudah ketahuan, alamat sudah ketahuan, ya tinggal nunggu waktu lah Pak. Pak Tobing ini katanya mau berangkat ke Medan. Ya namanya walaupun orang itu Pak di militer itu setahu saya, walaupun dia orang udah pensiun 20 tahun, 10 tahun kalau masih hidup, apa namanya, di kesatuan mereka ini ada sistem istilah senior junior. Jadi senior ini sangat menghormati junior mereka. Junior sangat menghormati senior. Iya, junior, ya. Junior menghormati senior, ya begitu Pak. Ya. Ya, jadi walaupun bagaimana, jangan padang dia sudah pensiun kayak begitu terus dia nggak punya ini. Itu hormat sekali Pak, apalagi dia seorang jenderal dan apalagi dia banyak apa namanya prestasi. Mendapat dia dalam videonya itu dia mendapat apa namanya itu, dia katakan Pak Tobing katakan ini nggak sembarang orang yang mendapat yang semacam ini, penghargaan semacam ini. Makanya saya katakan bahwa Pak Tobing ini salah satu putra kebanggaan dari Medan. Saya tidak tahu apa dia dari Batak, kalau Medan kan luas, apa orang Batak, tapi ya Medan lah, dia orang Medan, ya itulah saya bilang bahwa salah satu kebanggaan putra Batak. Ya silakan Bang Scott yang lain. Terima kasih. Ya. Tadi sebetulnya duluan Pak Dayakumba ya, dari Bumi Dasar dan Manusia Biasa. Saya pikir kita kasih dulu waktu ke Pak Dayakumba ya. Sorry ya. Silakan Pak. Salam Pak. Selamat malam. Silakan. Selamat malam teman-teman yang ada di live chat maupun yang ada di room. Selamat malam bagi kita semua. Salam. Begini ya, saya dulu memang senang dengar apa namanya di channelnya di HMC dulu, tapi lama-lama jadi muak saya dengarnya. Kenapa? Sebenarnya dalam channelnya dia itu hanya betul dikatakan hanya romping saja, hanya membicarakan orang lain. Karena apa? Karena memang dia tidak punya modal. Di Islam dia tidak punya pengetahuan, di Kristen juga tidak punya pengetahuan, makanya dia hanya apa namanya di channelnya itu hanya ngomongin orang lain begitu. Itu saja mungkin pendapat saya. Terima kasih. Singkat ya. Singkat, padat, jelas ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Pak Manusia Biasa, salam, selamat malam Pak. Silakan Pak. Ya, shalom, selamat malam. Kalau orang ini, aku tahu banyak apologet yang suka sering membantah omongan orang lain. Tapi ini orang yang dibahas sama Pak Scott hari ini kok kayaknya kita nggak pernah tahu dia siapa, kecuali yang dilihat di thumbnailnya Pak Scott, fotonya kayak begitu orangnya. Beda kalau kayak tadi Pak Scott sebut orang-orang lain kayak si Agustan, mereka sering nampang, kita udah sering lihat di reaksi sama apologet Kristen yang lain. Ini orang kayaknya
emang cari panggung sendiri gitu. Kalau yang dan kalau benar yang diomongin dari tadi, yang katanya dia udah sempat coba buka channel Kristen nggak bisa, nggak laku, udah buka channel ini nggak laku, ya berarti dia emang benar-benar apa gitu, benar-benar emang cuman cari oportunis. Kalau yang lain kan, kalau yang lain tuh yang sering di counter sama Pak Scott dan yang lain-lain itu, mereka mensiarkan agama mereka mungkin dengan cara mendiskreditkan orang lain. Tapi kalau ini orang dari track record yang bilang dia YouTuber gagal dari membuka channel Kristen nggak jadi, kayaknya cuma cari apa? Cari sensasi, nggak ada ilmunya. Jadi siapa saja diajak berkelahi, diajak dari itu. Tapi kalau ketika diserang begini, kayak tadi bilang Pak Jenderalnya mau datang, ya pasti dia makin tak ketakutan sekarang. Cuman itu orang berarti apa ya? Dia ngancam fisik. Kalau dari Pak Asko tadi ngomong mencari fisik orang yang dia ingin bantah atau lawan, berarti karena dia emang bener nggak ada isinya. Kalau orang ada isinya, mau ketemu cuman di streaming begini, StreamYard atau di Zoom pun mereka berani debat, walaupun mungkin mereka nanti kalah. Kayak pernah kejadian, aku nggak usah sebut nama karena aku pernah ingat Pak Scott bilang nggak usah sebut nama kalau tentang YouTuber Kristen atau Islam debat. Ada YouTuber Kristen diajak masuk ke kontennya YouTuber Islam, ketika mereka mau ngomong tapi kayak semuanya bicara jadi kayak nggak kedengaran Kristen ngomong, walaupun mungkin argumennya yang Muslim kalah, tapi mereka mau debat kalau orang yang benar-benar punya otak, walaupun otaknya dikit isinya. Tapi ketika orang yang ini, yang nyinggung si Pak Jenderal, yang nyinggung si Paul Zhang, dia nggak punya apa-apa. Jadi dia cuma cari fisik. Ngancam mau ketemu inilah, ngancam mau apalah. Karena nggak punya apa-apa yang buat dia pakai debat. Ya. Di sini sudah ada Pak Brigjen Lumban Tombing. Selamat malam Pak Jenderal. Ini tadi mengenai si Julius ya. Sepertinya semakin menjadi-jadi nih Pak. Beberapa waktu yang lalu dia pernah juga menyinggung tentang Bapak yang baru-baru ini panas. Dia bahkan sampai mencari Pak Mangga Pusagala di STT Trinity. Dan dia mengatakan dia akan membalbali Pak Mangga Pusagala, mau dicelup-celup katanya begitu Pak. Menurut Pak Jenderal bagaimana nih Pak? Masih mute Pak. Wah, ini sedang bermasalah ya. Sambil menunggu Pak Jenderal. Salam Bu Hadasa, selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak Scott. Terima kasih. Saya juga ingin menyampaikan. Memang YouTube ini ya kita sepertinya ada kebebasan ya. Tetapi harus kita ingat segala sesuatu itu ada tanggung jawabnya. Lihat aja kayak si Somad kan. Si Somad dia bisa bebas ngomong ini itu segala macam. Dia menjelek-jelekkan orang dengan mental mayoritasnya itu kan bisa saya ceramah berdasarkan ajaran agama saya berceramah hanya di wilayah saya itu. Tetapi nggak seperti itu media virtual sekarang, nggak seperti itu. Ada efek dari setiap omongan kita itu. Akhirnya kan dia tidak boleh masuk ke Singapura kan, dan dia menjadi orang juga bisa melihat bahwa dia itu memang ekstremis gitu. Dalam pandangan orang Singapura dia itu ekstremis gitu. Dan itu tidak nyatakan secara resmi. Itu. Jadi janganlah kita asal ngomong gitu. Asal ngomong sehingga ketika kita harus nanggung akibatnya, kita nggak siap. Ngambek. Nah, saya melihat ini si Julius ini saya lihat mental seperti itu, merasa di atas angin. Oh ya, saya di Indonesia gitu kan.
Dan dia memang kayak teman-teman bilang, dia sebenarnya cuma penggosip. Ya, cuma penggosip. Dan syukur dari saya sebenarnya masuk ini tadi itu salah satu yang mau saya sorotin itu si Hen Bancai itu, Pak Scott. Ya sudah. Saya kirim ke Janah, Bu. Udah kirim ke Janah ya. Udah. Dia inilah salah satu yang memang melatih si Julius. Karena Hen Bancai ini lebih sadis. Betul. Jauh lebih sadis dari si Julius ini. Memang Julius karena seperti teman-teman bilang sebenarnya dia oportunis gitu. Dan itu mungkin betul, saya juga melihat udah disadari teman-teman dari seberang sana ya, bahwa dia sebenarnya seorang oportunis, dia cuma cari uang. Itu dengan kemampuannya dia, sebenarnya dia punya kemampuan kalau menurut saya, kemampuannya dia merangkai kata-kata narasi untuk jelekin orang. Dia rapi kok kalimatnya dia itu, tapi isinya menjelekkan orang. Itu. Ya kalau saya boleh bilang ya, kalau mulut perempuan itu lemes. Dia itu kalau mulut perempuan itu lemes. Itu sih cara bicaranya dia di channelnya. Dan dia pasti nggak akan membahas sesuatu yang berkualitas. Nggak mungkin, karena dia nggak menguasai. Itu. Cuman masalahnya adalah ada banyak orang-orang yang suka mengkonsumsi sampah. Model begitu. Buktinya viewernya dia cukup banyak. Itu. Viewernya cukup banyak. Dan orang-orang yang senang mengkonsumsi seperti itu, jangan berpikir itu nggak transfer. Itu transfer itu kerjaan iblis ya begitu. Gampang sekali dia mentransfer kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Sama kayak si Hen Bancai ini nih, transfer itu kebiasaannya Hen Bancai ini ke si sedikit banyak ke si Julius itu. Dia kan selalu itu dulu ini rajin sekali. Rajin sekali. Saya sedikit saya lihat sekilas, oh begitu gitu. Apalagi kan sering dibahas tuh di channelnya Pak Sang Debater. Jadi saya lihat ini sering banget nih Hen Bancai ini, dan kata-katanya luar biasa kotor gitu. Dan kalau kita sering-sering juga melihat itu, kita juga bisa transfer, teman-teman. Jadi saya heran juga teman-teman kita yang mau, kita orang Kristen, kita mau duduk bareng seperti orang ini, dengan orang seperti ini. Kalau kita mau duduk bareng dengan dia, artinya gini loh, kita diwajibkan untuk mengasihi ya, mengasihi. Tapi ini berbeda. Ini duduk bareng itu seperti teman. Kita bisa mengasihi orang, menolong orang yang kesusahan dari golongan manapun, dari suku manapun, dari ras manapun, dari agama manapun. Tetapi kalau kita duduk dengan si pencemooh modelnya seperti ini, kita ketularan. Kebiasaan yang baik itu bisa rusak karena pergaulan yang buruk. Itu. Jadi saya heran orang-orang Kristen yang mau duduk bareng dengan mereka ini. Buat saya itu nggak beda dengan sama kayak si Judas zaman now. Buat saya itu ngeri loh, ngeri dan menyedihkan. Jadi teman-teman yang mau masuk ke tempat itu, ikut ngompor-ngomporin di sana, ikut membantu kontennya dia. Kalau saya bilang ya berdoalah, bertobatlah, insaflah. Ini yang mau saya sampaikan, Pak Scott. Minta tolong kita, teman-teman kita yang masih merasa mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jangan mau. Itu si Julius itu kan, saya nggak bilang saya nggak terlalu percaya dia juga Muslim ya.
Dia itu cuman ya mungkin penyembah mamon gitu. Itu aja Pak Scott. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, sekali lagi ya kepada teman-teman, kita boleh berbeda argumen, ya. Kita boleh berdebat luar biasa, bahkan sampai kalau misalnya ketemu misalnya mungkin sambil pukul meja kita, tetapi kita tidak boleh menyerang pribadi, itu intinya, nggak boleh. Apalagi membawa-bawa keluarga, apalagi kita bongkar-bongkar. Oh ini keluarganya ini nama anaknya kerja di sini, itu nggak boleh. Sama sekali tidak boleh, itu tidak benar ya. Kita harus beradu argumen, beradu argumen ya, karena argumen itu bukan manusia ya, bukan manusia. Jadi argumen tidak punya perasaan, tidak punya nyawa, itulah makanya boleh didebatkan, boleh diserang, boleh, karena itu bukan manusia, intinya begitu ya. Misalnya juga termasuk misalnya ideologi ya, itu bisa ya, bisa diperdebatkan, tapi masalah pribadi jangan menyerang pribadi, oke? Apalagi mengata-ngatai pribadi orang misalnya dengan nama binatang, nah, itu juga saya tidak suka ya. Saya kurang suka dengan hal seperti itu. Saya kadang-kadang memanggil muslim itu sebagai Abdul ya karena memang mereka penyembah Allah kan, jadi itu kan nama yang baik bagi mereka, Abdullah ya kan. Nah jadi jangan pula muslim tersinggung pula dengan kata-kata itu, karena itu kan justru nama yang baik bagi mereka kan. Masih ada lagi Pak Dayakumba, ini sebetulnya ada di sini ini ya, saya kurang tahu ini si Nandar kayaknya sama Pak Hellboy. Tapi kita sudah mau tutup ini. Kita sudah mau tutup. Pak Hellboy, ada yang mau disampaikan terakhir Pak Hellboy? Halo Pak Hellboy. Pak Hellboy mungkin sedang bikin kopi. Ada yang mau disampaikan terakhir Pak sebelum kita tutup? Mungkin Pak Sion, Pak Manusia Biasa atau Dayakumba dan Bu Hadasa? Ya, saya cuma nanggapi aja masalah si Banci itu sama-sama satu daerah dengan saya itu, tapi dia masuk room tuh enggak pernah yang serius, semua maki-maki dia itu. Akhirnya saya pernah di ruang di roomnya si Aditya, kata saya serius, tapi dia dibawa pakai hal yang menghina. Akhirnya saya juga menjawab dengan agak keras juga. Seperti itu. Jadi memang saya enggak tertarik dengan berdialog dengan si Bancai itu. Bancai itu dari Kalbar itu. Itu. Makasih ya. Baik, terima kasih. Pak Sion, silakan Pak. Iya Pak. Iya Pak Scott, terima kasih ya. Itulah saya sampaikan sama teman-teman. Jagalah mulut itu dengan hati-hati. Karena setiap orang yang kita temani bicara itu, apabila kita sudah menyindir pribadi mereka, menyerang pribadi mereka, kita harus berpikir, orang itu pasti punya keluarga, punya saudara, punya teman. Nah, belum tentu keluarga, saudara, anak cucu mereka itu terima orang tua mereka dihina di depan. Ini kita bisa katakan di depan publik lah semacam ini. Dan mereka ini jumlahnya banyak. Dan mereka itu kalau ada orang yang tersakiti macam itu dan sudah ketahuan tempatnya di mana, itu sudah sangat gampang sekali mencarinya. Jadi pergunakanlah mulut dengan baik. Makanya Bang Scott, saya ini setiap masuk di room itu, saya itu tidak pernah memberikan kata-kata kasar baik terhadap teman bicara saya, walaupun tidak sepaham sama saya, walaupun itu sepaham, saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar sedikit pun. Saya tidak mau, karena saya rasakan di diri saya sendiri apabila saya dikatakan yang tidak saya sukai, saya kan juga merasa tersakiti. Jadi saya tidak mau mengeluarkan kata-kata itu untuk mereka, karena sesuai dengan firman Tuhan, kasihilah mereka. Bahkan kita diminta untuk berdoa mereka diminta berkat untuk mereka gitu, doakan mereka berkat bagi mereka. Jadi prinsip saya sebelum saya mencubit orang lain, saya cubit diri saya sendiri.
Dan ternyata ini kebalikan dari si Julius. Dia mencubit orang tapi dia nggak mau dicubit. Nah, begitu. Jadi ya pergunakanlah selama ini kan di media sosial ini ada kebebasan berbicara, tapi kita gunakanlah itu sebaik-baiknya. Jangan sampai untuk mencela orang lain hanya dengan tujuan tertentu kita untuk mencari keuntungan untuk pribadi kita masing-masing, untuk pribadi ini. Jadi ya pergunakanlah dengan baik, jangan menyakiti orang lain. Itu aja dari saya, Mas Scott. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi ada yang menuduh ini channel kok jadi channel gosip. Nah, pesan yang mau disampaikan itu jangan menyerang pribadi. Kita berdebat masalah apapun, ideologi, agama, semuanya lah. Jangan menyerang pribadi. Itu pesan yang mau kita sampaikan malam ini. Bukan hanya sekedar bergosip-bergosip saja. Gitu. Nah, karena tujuan kita tidak mau bergosip. Ini jarang sekali hal-hal seperti ini sebetulnya yang saya angkat. Tapi saya merasa ini sudah keterlaluan kan. Orang-orang ini yang suka mengancam pribadi orang. Bukan ke argumen gitu, bukan fokusnya ke argumen. Iya betul sekali itu Bang Scott. Saya juga merasa salah satu orang tua saya yang disakitin, yang merasa tidak terima direndahkan nama si Julius begitu. Ya jujur aja, makanya saya bilang tadi kakek nenek kami yang dulunya berjiwa kesatria gitu, dan kami melihat masa-masa mudanya orang tua kami berjiwa kesatria itu, otomatis kejiwa kesatrianya itu ada turun kepada anak cucunya. Dan melihat orang tua kami digitukan, jiwa kesatria itu juga walaupun kami bukan militer itu, tapi jiwa kesatria itu ada karena turun dari orang tua kami, kakek kami. Jadi melihat begituin ya, itu secara otomatis Mas Scott. Jadi ya setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda ya. Tapi kalau umpama jiwa kesatriaan itu pasti akan turun kepada anak cucu, walaupun anak cucu itu tidak mengikuti di bidangnya kakek atau bapak orang tuanya itu, tapi jiwanya itu akan ada di hati seorang itu karena sudah melihat dari kecil itu melihat bahwa seorang orang tua saya itu dulunya kesatria gitu. Kesatriaan gitu. Jadi itu akan turun di jiwa, di hati anak cucunya. Melihat orang tua kami digituin, ya otomatis itu muncul. Saya bukan orang Medan, saya bukan orang Batak. Saya anggap orang tua saya Pak Tobing karena kenapa? Ya karena keluarga saya juga dari saya punya keluarga ada berasal dari militer kayak Pak Tobing gitu. Melihat Pak Tobing begituin ya beranjaklah hati ini. Ya tapi sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, saya memaafkan dia. Ya cuma pesan saya jangan ulangin. Kalau bisa minta maaf lah kepada yang bersangkutan, Bapak Jenderal Tobing, minta maaf lah. Karena Bapak Jenderal Tobing juga seorang manusia, pasti kalau dia minta maaf, pasti dia maafkan. Nggak mungkin. Pak Tobing anak Tuhan juga kan. Jadi pasti itu akan terbuka. Jadi janganlah malu. Kalau udah salah ya katakan salah. Ya. Sopan santunlah terhadap orang tua. Ya begitu aja Pak Scott. Terima kasih, salam semua yang ada di room. Salam Pak. Pak manusia biasa, silakan Pak. Kalau teman tadi cuma bilang sih orang seperti ini tuh jangan dibeli terlalu banyak ruang. Kalau kita dibahas sekarang di sini, sebenarnya kata Pak Scott bilang, kita bukan menggosip, tapi kita cuma mengasih contoh. Jadi kalau kalian lihat ada yang agama iman sama kita atau mungkin orang yang berbeda, jangan serah agamanya atau apa. Tapi kalau orang seperti ini, tipe-tipe kayak si orang yang dibahas hari ini, jangan dikasih panggung biar mereka nggak makin jumawa. Oh gue dibela orang di ini. Jangan bikin famous gitu. Kalau kata-katanya jangan bikin famous orang yang tidak punya nilai-nilai baik. Kalau punya nilai baik, walaupun nilai baik itu kadang-kadang kan beda-beda ya. Nilai baik menurut kita yang Kristen beda sama nilai baik menurut agama yang lain. Tapi kalau dia masih punya nilai baik, at least menurut agama atau kepercayaan dia, wajar digembar-gemborkan. Tapi kalau nggak punya nilai baik kayak yang Jewish ini,
jangan dibikin famous gitu, jangan terlalu banyak dibahas. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih. Ada mau disampaikan Bu Hadasa terakhir? Bu Hadasa bikin kopi juga kayaknya. Ya, Bu. terakhir silakan. ya, terakhir ya Pak. Enggak, Baik. saya nyimak tadi saya lihat ini komentar teman-teman. Saya rasa kita yang di sini sepakat sih. Saya lihat dari komen-komen yang ini juga yang disampaikan sama. Jangan mengisi dunia YouTube ini dengan racun model begini. Itu racun model begini. Tapi yang membuat kita sedih sebenarnya ada banyak orang yang hobinya mendengarkan hal seperti ini. Ada banyak sekali. Dan itu sebenarnya merugikan bangsa ini. Merusak bangsa ini. Jadi kita-kita yang ada kesempatan untuk berbicara, didengar banyak orang, siapapun itu, jangan berpikir kita omong itu cuman buat diri kita sendiri. Ada efeknya. Ada efek yang bisa mempengaruhi orang banyak. Itu. Dan harapan kita kan sebagai manusia, kita menjadi manusia yang berguna ya, bukan manusia racun. Bukan toksik di masyarakat kita. Itu. Gimana pun juga Tuhan itu nggak diem. Tuhan itu nggak diam. Saya senang nih Pak Junias Tobing dengan kawan-kawan mau melakukan istilahnya datanglah dulu ke dia, mau tahu apa yang dia maunya dia, berdialog langsung dengan dia supaya ada klarifikasi gitu kan. Tetapi pembalasan yang sesungguhnya bukan itu. Tuhan yang punya hak untuk membalas. Itu. Jadi jangan dipikir tabur tuai itu nggak ada. Ada tabur tuai. Dan buat kita orang-orang Kristen, jangan duduk bareng dengan orang seperti ini. Jangan duduk bareng. Serius, sedih banget loh kalau ngelihat orang-orang Kristen yang mau duduk bareng dengan mereka itu. Padahal tahu persis kerjaannya dia itu menghujat-hujat kekristenan. Itu sama aja seperti gini. Kita saking nggak sukanya sama seseorang, kita nggak sepaham sama seseorang misalnya, atau kita kecewa sama seseorang, sama saudara kita sendiri, kita mau bekerja sama dengan iblis. Yang penting kita terpuaskan hati kita untuk orang yang kita tuju ini, yang kita nggak sepaham. Gitu. Itu sama aja kita ya bersekutu dengan iblis. Gitu. Itu sama aja. Itu aja Pak Scott. Baik, terima kasih semuanya. Sepertinya Pak Helboy kasihkan minum kopi kayaknya. Ya. Pak Helboy? Iya kayaknya. Oh, silakan. Ini mau tutup kita ini Pak Helboy. Silakan Pak. Saya tema yang si HMC udah banyak. Saya mau tanya ke Bro Scott ya. Pada satu channel yang backgroundnya 3 model cantik itu, kenapa Bro Scott berdiri di tengah-tengah ya? Tapi pada yang lainnya dia bisa minggir orang itu. Nggak bisa lihat orang senang Pak ya. Ada lagi Pak. Saya tidak mau mengomentari hal itu lagi. Mengomentari ya udah apa? Iya, selebihnya HMC kita tahu lah dia bagaimana. Cuma cari duit doang, nggak lebih dari itu. Ya. Gitu aja dah. Bro Scott udah mau udahan nih. Iya nih. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung ya. Kita akan kembali ke fokus kita nanti untuk topik-topik yang berikut, karena ini cuma selingan saja ya, untuk mengingatkan orang-orang supaya jangan menyerang pribadi. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Salam.